Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Kusmawati dari kelas Ekonomi B, ingin menjawab sekaligus menjelaskan soal dasar-dasar pendidikan. Soal pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai upaya manusia untuk membina kepribadiannya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Definisi sederhana tersebut tentu saja tidak cukup untuk menjelaskan penggunaan istilah pendidikan yang lingkupnya teramat luas. Sedangkan ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Soal kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sistem. Menurut S. Brojonegoro, ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan. Perenungan tentang pendidikan dalam arti luas, ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan, dan komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Suatu sistem mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kesatuan organis. Yang kedua, adanya komponen yang membentuk kesatuan organis. Yang ketiga, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain. Yang keempat, adanya gerak dan dinamika. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual. Untuk itu, suatu sistem pendidikan haruslah terbuka terhadap tuntutan kualitas dan relevasi. Soal ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Soal keempat, jelaskan faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan memberikan arah kegiatan pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat, takwa kepada Tuhan, berakhlak baik, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Yang kedua, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik agar menjadi dewasa. Pendidik ini terbagi menjadi dua. Pertama, pendidik di lingkungan keluarga berupa ibu dan ayah, dan kedua di dalam sekolah berupa guru. Yang ketiga, peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Yang keempat, alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan berupa benda atau media alat pendidikan berupa siasat atau psikologi terbagi menjadi dua. Yang satu, preventif atau mencegah terjadinya yang negatif dan mendorong yang positif. Yang kedua, korektif yang bermaksud untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Pada dasarnya mencakup tempat, kebudayaan, dan kelompok hidup bersama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.